pembebasan calon guru penggerak. Harapannya hari ini kita bisa berbagi ilmu, sharing bersama, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang karena kita di sini sama-sama belajar. Oke. Sebelum kita memulai untuk kegiatan pembebasan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, mungkin sesi pertama ini kita akan berbagi ilmu tentang modul 1 sampai modul 1.4 nantinya. Kita efektifkan, tidak terlalu lama lah. Bapak Ibu, kawan-kawan hebat semua. Di sini mungkin sebelum kita mendapatkan pendidikan calon guru penggerak, mungkin kalau saya pribadi berbagi saja ya. Saya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Paling berangkat sekolah, ngajar bla 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 sudah pulang. Nah, itu mungkin sih pengguguran kewajiban. Tapi setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak adalah perubahan sedikit, tidak seperti yang dulu-dulu. Nah, harapannya ini mungkin kawan-kawan semua juga mempunyai pengalaman ataupun mempunyai harapan lah ya, tentunya visi. Karena visi ini kan kalau orang nih ibarat kata nih, hidup tuh tidak ada tujuan, tidak ada visi itu sepertinya tuh mending mati saja kan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Sama nih, sebagai seorang guru atau pendidik harusnya itu juga mempunyai visi atau tujuan yang mulia, terutama kepada murid kita. Agar apa? Ya agar tercipta pendidikan yang sesuai yang diinginkan oleh di Indonesia kita, menjadi profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 keterampilan tadi. Ada mandiri, gotong royong, berkebinekaan, kemudian kreatif, inovatif. Nah, tujuannya atau visinya itu ke arah situ. Nah, mungkin ini Bapak, Ibu atau kawan-kawan semua bisa menuliskanlah harapan terhadap murid. Visi ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar itu harapannya seperti apa? Harapannya pokoknya, keinginannya. Murid saya pengennya tuh murid tuh yang rajin, murid yang pintar, murid yang cerdas, the best lah pokoknya. Baru menulis. Nanti kalau sudah dituliskan, minta tolong Bapak Ibu tekan semua menempelkan di pintu saja tuh. Itu di tengah tuh. Pintu itu ya. Pas kalau dipotongkan nanti. Oh iya. Di sini ya nanti ya. Jangan menempelkan atau di sini. Ya. Sini aja di tembok ini. Melalui salah satu pendidikan calon guru penggerak inilah kita ditempa ataupun dididik supaya bisa mengajarkan menjadi pendidikan. Ada yang sudah? Kalau yang sudah silakan boleh ditempel di dinding. Nah, ini sudah. Silakan apa? Oh, saya dapat. Iya. Ya. Tulasinya ada di sebelah sana tuh. Tempel dia. Iya, tempel. Tempelin. Biar ada dokumentasi. Itu Selain untuk dokumentasi supaya tidak ngantuk dulu terus. itu baik bawah kita di situ. Oke. Ya. Mantap. Nah, sambil dinikmati seadanya itu. Oke. Sambil menikmati, saya bacakan ya. Ini
pedalaman menjadi lebih unggul dan bersaing. Luar biasa. Enggak, kan gak ada yang terlalu tinggi, gak ada yang terlalu rendah. Hadapan kan. Kemudian mewujudkan suasana belajar yang nyaman dan menginspirasi. Jadi ya, mewujudkan siswa yang aktif dan semangat belajar di sekolah, menuntut ilmu, apa itu berbudi luhur. Luar biasa. Ini sepertinya harus ikut calon gubernur juga ini nanti. Semuanya nih harus nih. Amin. Kalau kita kebetulan ada duluan, sebenarnya calon banyak nih. Iya, sebenarnya sih seperti itu Kak. Cuman kesempatannya itu gantian. Kemudian yang kedua, visi saya adalah mewujudkan merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tadi yang sudah dibahas ya, yang itu ya panjang kali lebar ya. Sesuai dengan Piagam Dewantara, merdeka belajar. Kemudian isinya menjadi pendidik yang bisa memahami karakter peserta didik. Nah ini sampai sekarang saya pun belum bisa nih memahami karakter peserta didik itu, bingung. Ini siswa ini kadang tuh baik, kadang juga tuh nggak nurut, agak susah. Ya, ada teori kontrol nanti itu. Kemudian peserta didik saya bisa memahami dirinya sendiri. Iya ya. Kalau dia bisa memahami dirinya sendiri kan dia tahu apa yang dilakukan, ini salah atau ini benar. Selanjutnya menjadi pribadi yang beradab dan mampu mengembangkan bakat yang dimiliki serta bebas menemukan cara yang merdeka dalam menggalinya sesuai kekuatan yang dimiliki ya. Ini nih yang diharapkan juga nih, sesuai dengan kebudayaan lokal. Jadi sesuai dengan kodratnya anak-anak, murid. Kemudian mewujudkan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai profil Pancasila. Sama. Bagusnya tadi yang sudah disampaikan. Terbentuk siswa yang beriman kepada Tuhan, yang berbudi pekerti yang baik, memberikan manfaat bagi sesama. Visinya untuk rekan sejawat ini semuanya ya, dapat berpartisipasi aktif dalam peningkatan diri maupun dapat menjalin kerjasama yang baik dengan rekan guru, berkolaborasi tadi ya sama. Kemudian yang terakhir, menjadi guru yang lebih inovatif dalam pembelajaran. Nah ini memang harus dibutuhkan karena ini sudah perkembangan zaman nih, wajib ini menerapkan metode pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Nah ini juga nih, kayaknya kita nih kebanyakan itu ya paling menjelaskan, habis itu tuh sudah tinggal metode apa ya tuh ya, masih kontekstual deh. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu, murid pasti bosan. Kemudian meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran agar lebih mandiri ya. Meningkatkan kedisiplinan dan anak siswa. Ini masih juga nih, kedisiplinan. Saya juga kadang tuh berangkat sekolah aja sering terlambat. Apalagi siswanya pasti kan melihat guru saya saja berangkatnya telat, saya juga telat kan seperti itu. Oke, luar biasa semua ini visi-misinya nih, semoga bisa tercapai lah Bapak Ibu semua. Kita break sebentar ya. Oke, silakan dinikmati dulu sambil narik nafas. Dalam-dalam banyak saya. Ayo kita break dulu yuk, ibu-ibu, bapak-bapak, itu yang ngantor. Bisa berdiri. Enggak, ini saya mempraktekkan di kelas. Tadi kan
Raya sudah tadi. Oke. Tadi saling kolaborasi. Jadi nanti kawan-kawan yang lain juga bisa berkolaborasi. Mungkin kalau ada ilmu yang baru atau apa bisa ditambahkan juga. Jadi saling melengkapi. Sampai ke titik budaya positif. Pemahaman istilah paradigma baru. Di sini ada stimulus respon dan kontrol. Disiplin diri, teori motivasi, keyakinan kelas, dihukum oleh penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, di sini paradigmanya itu ya, sebelum kita masuk ke materi, ini ada sedikit lah ya yang perlu memancing ya. Kalau kata instruktur biasanya tuh ada pertanyaan yang pemantik gitu ya. Oh iya ya. Ini nanti kawan-kawan semua dibagikan kertas. Nah, buat apa nih? Di sini masuk ke budaya positifnya itu ibaratkan kayak macam bapak ibu ataupun kawan-kawan semua itu mempunyai suatu hal kah, benda kah, ataupun sesuatu yang berharga mungkin. Nah, nanti di kertas itu silakan dituliskan benda ataupun apapun lah yang berharga itu, boleh berupa barang atau berupa mungkin benda ataupun manusia atau apa yang sangat-sangat berarti, dituliskan di dalam kertas itu. Oke, kalau sudah silakan boleh diangkat. Nah, sekarang ada pertanyaannya. Kalau misalnya sesuatu yang berharga itu dari bapak ibu semua atau kawan semua ini, saya ganti
bisa ada. Kalau misalnya mau ditukar, silakan dibuka genggamannya. Tapi kalau nggak mau ditukar, berarti tetap mempertahankan. Nggak. Nggak mau. Oke. Satu lagi. Misalnya saya ganti dengan apa namanya kehidupan yang mewah. Misalnya punya rumah, mobil, uang miliaran. Ini kan kita apa namanya berkata miliarder nih saya nih. Mau nggak ditukar? Nggak mau juga. Oke. Berarti pada intinya kenapa bapak, ibu atau kawan semua tidak mau ditukar? Karena paling berharga tidak ada yang lebih dari ini. Apa kira-kira itu? Boleh kalau boleh tahu apa yang berharga yang ditulis oleh bapak ibu? Apa? Yang ditulis ini apa? Harus disampaikan ya. Ya. Seberapa berharganya? Pegang. Yang saya tulis di sini ada dua. Sebenarnya yang berharga itu ada beberapa. Cuma hanya dua yang saya tulis di sini. Yang pertama anak, yang kedua ibadah. Iya. Kalau di sini iya kayak gimana? Sama itu ya. Luar biasa. Kasih jabatan nggak mau. Ya. Kasih uang miliar nggak mau. Oke, tepuk tangan untuk Ais. Mungkin satu lagi apa ya? Boleh? Boleh. Silakan. Apa sesuatu yang berharga itu? Ini saya buka ya. Teng-tereng. Sama dengan tulis. Yang paling berharga yaitu iman bu. Iman itu paling berharga. Lebih dari segalanya. Tidak mau ditukar dengan apapun ya. Kalaupun keluarga, kalau yang kuasa mengambil silahkan mengambil. Ya. Kalau iman, Bisa dibaca kemarin. Nggak bisa ditukar ya. Ya itu tadi. jadi yang paling berharga itu. Baik. Luar biasa tepuk tangan untuk. Saya kira semuanya karena tidak ada yang ditukar tadi ya, nggak ada yang mau ditukar, berarti sesuatu itu memang sangat-sangat berarti, sangat berharga, tidak bisa tergantikan oleh apapun. Nah itulah ibarat kata apa namanya ya, kita harus punya keinginan atau prinsip kita ataupun keyakinan yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Oke, kemudian di sini ada namanya stimulus respon tentang dunia. Kita itu sama, semua orang berada yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di sini teori kontrolnya saja ya, langsung ya. Teori kontrol tentang dunia, realitas. Kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan plan-plan baru, model berpikir menang-menang. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, pertanyaannya itu. Bisa nggak kita mengontrol seseorang? Kalau kita mengontrol orang, bisa nggak? Kalau semua mengendalikan orang, tidak bisa. Contohnya tadi kan saya sudah mau menukar dengan apapun, tidak ada satupun yang mau ditukar. Berarti itulah yang namanya sesuatu yang apa namanya ibarat kontrol diri sendiri, nggak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, lanjut nih. Kemudian disiplin teori motivasi. Disiplin ini dalam budaya kita menggunakan kata disiplin. Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan agar dia patuh. Menciptakan murid yang merdeka secara otomatis harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memotivasi internal. Motivasi, 3 alasan motivasi: menghindari masalah, ingin mendapat penghargaan, ingin menghargai diri sendiri. Nah, di sini kita ulas disiplin sendirilah. Kira-kira nih murid-murid kita yang sudah kita ajar nih, Bapak Ibu, katakan semua sudah disiplin belum ya? Belum ya, karena kita sendiri pun juga belum disiplin. Nah itu berarti pada intinya kita harus menciptakan keteladanan dari diri kita sendiri dulu, baru mungkin murid-murid kita juga meneladani. Kata kuncinya di situ. Nah, ya kan? Oh gitu ya, karena dia bisa mengontrol diri sendiri.
tidak bisa dirubah. Tapi yang bisa supaya lebih baik intinya itu mungkin kita memberikan cara atau strategi dengan cara memberikan contoh atau teladan. Nah, lama lambat laun dia kan pasti juga bisa berproses. Oh, ini benar, ini salah. Dia bisa mikir gitu. Karena berdasarkan tadi kembali lagi, setiap orang itu punya kodratnya masing-masing. Tidak bisa dipaksakan memang. Memang sejak keras kepala kayak saya nih, memang keras kepala. Tapi ada kalanya kalau sudah ada dapat materi kayak gini kadang ada benar juga. Tapi kan hanya sementara. Nanti kembali lagi itu maksudnya. Berarti kan iya. Oke. Nah, dan motivasinya sebenarnya orang tuh melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi yang pengen mungkin hindari ya, ataupun pengen mendapatkan sesuatu yang pengen lebih baik. Yang pertama menghindari masalah. Nah, ini murid-murid tuh kalau di sekolah, kalau menurut saya tuh ya, dia nih kalau misalnya datang terlambat dimarahin, kira-kira dia itu langsung manut melaksanakan tugas kita atau enggak? Enggak ya. Nah, itu berarti dia ini terpaksa, kadang juga kan terpaksa. Takut aturan. Takut dengan aturan. Nah, itu makanya jangan dimarahin. Kemudian jadi guru beratnya. Merdeka belajar. Jangan marahin Bu. Iya. karena memang kita sekarang konsepnya adalah merdeka belajar, bukan berarti kita membebaskan anak-anak itu untuk seenaknya sendiri, bukan. Merdeka belajar di sini itu maksudnya mereka itu diberikan kebebasan, diberikan ide atau gagasan agar dia itu berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan budaya lokalnya. Misalnya dia ini ibaratnya nih contohnya petani. Contohnya dia tinggal di daerah kota ya, dia itu kan sukanya kan ada orang rame-rame, misalnya dia keluar, misalnya ya tidak apa-apa, keluar kan tidak apa-apa ya, asalkan masih dalam batasan yang wajar, misalnya masih izin atau apa, berarti itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang di kampung mungkin di rumah saja, ya tidak apa-apa. Itu karena memang sesuai dengan budayanya, budaya lokalnya. Jadi kita tidak bisa memaksakannya. Kemudian, keyakinan kelas. Nah, ini pertanyaannya nih, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan itu? Sebelum masuk ke sini nih, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas dengan satu lagi. Kesepakatan. Kira-kira apa? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, terus aturan kelas atau peraturan kelas. Bedanya apa? Yang membedakan, ada yang mau berpendapat? Silakan. Jadi kalau keyakinan kelas saya memahaminya lebih pada buah taklen. Taklen. Misalnya bersama kita bisa, atau macam apa sebuah kalimat yang itu abstrak seperti itu kan bisa dilakukan dalam bentuk tindakan nyata gitu. Jadi setiap kelas itu punya taklen masing-masing. Misalnya kelas 8 apa? Kelas 8 kreatif inovatif atau apa ya. Semacam itulah Bu. Jadi kalau peraturan ya berarti dia harus ada tulis, ada sanksi, ada hukuman ya. Itulah mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Menurut saya perbedaan antara keyakinan, peraturan dan kesepakatan. Kalau keyakinan itu tumbuh dari masing-masing pribadi siswa, itu namanya keyakinan. Apa yang dia lihat, apa yang dia pahami, apa yang dia dengar akan timbul keyakinan. Sedangkan peraturan itu bisa dibuat dari satu pihak, ya, berbeda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu dari 2 atau 3 pihak yang bersepakat membuat suatu aturan. Jadi kalau peraturan itu tidak harus 2 atau 3 pihak, bisa hanya dari satu orang membuat peraturan. Nah, itu timbullah satu peraturan. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah? Ada lagi mungkin? Coba. Jadi antara keyakinan, kesepakatan, dan peraturan kira-kira derajat yang paling tinggi apa tadi?
Ya, kalau diurutkan tuh derajatnya paling tinggi apa? Keyakinan. Keyakinan Jadi habis itu kemudian kesepakatan, baru peraturan. luar biasa. Tepuk tangan dulu lah ini untuk Bapak, Ibu, dan kawan semua. Peraturan itu berarti Nah, karena peraturan tidak itu dilanggar. paling rendah ya ibaratnya karena unsurnya ada unsur pemaksaan ya. Kalau keyakinan itu ya berdasarkan dari keyakinan dari diri kita tidak harus dipaksa kita menjalaninya, misalnya menghargai, menghormati, ataupun sekedar ibaratnya say hello gitu kan. Tapi kalau aturan kan misalnya tidak berangkat sekolah tepat waktu, misalnya kena hukuman suruh lari misalnya. Kemudian kalau kesepakatan kelas nih mungkin ya hanya kelas itu sendiri ataupun kelompok itu sendiri yang melaksanakannya. Cuma bedanya di situ sih. Tapi luar biasa sekali nih Bapak Ibu semua nih bisa tahu ya. Padahal saya juga belum enggak ya dulu tuh. Oke, lanjut. Sama-sama kesepakatan kelas. Mana yang ini merupakan keyakinan? Mana yang Yang merupakan keyakinan dan ketertiban. Datang tepat waktu serta mengucapkan salam itu termasuk keyakinankah atau tata tertib? Datang tepat waktu tata tertib. Lebih ke peraturan kelas tuh. Nah, peraturan itu bener kan? Kalau mengucapkan salam, mengucapkan salam. Yang A itu yang A keyakinan atau peraturan. Permisi mau kemana? Yang B apa? kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sedangkan yang A tadi datang tepat waktu mengucapkan salam. Kuncinya gampang ya, ibaratnya Menjaga kebersihan sekolah. keluar dari diri kita sendiri tanpa ada unsur paksaan ataupun unsur tendensi lah ibaratnya. Dan jelas Pak ya. Oke, lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu ada 5 kebutuhan dasarnya: kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Nah, kesenangan. Saya kira semuanya pengen senang lah. Nah, gimana cara menerapkannya itu kalau murid itu? Kan murid itu kan punya kebutuhan dasar juga tuh, rasa kesenangan itu. Kemudian cinta kasih sayang. Misalnya murid nih ketika dia itu di sekolah misalnya sama-sama pintar, sama-sama tertib misalnya, tapi seorang murid nih salah satunya tuh dia pengen mendapatkan kasih sayang misalnya dengan cara berulah tahu ya berarti ya. Nah, berarti dia kebutuhannya itu pengen mendapatkan kasih sayang dari gurunya tadi dengan cara berulah tadi. Padahal maksudnya ya salah ya, karena itu kan negatif, sikap yang negatif kan. Dan banyak cara yang bisa dilakukan selain itu. Kemudian penguasaan. Nah, ada juga yang misalnya bertengkar tuh, misalnya bertinju dengan cara ibaratnya tuh memancing amarah, ngomong yang tidak enak kepada kawannya. Itu kan menunjukkan kalau dia itu ibaratnya tuh kuat gitu ya. Bisa seenaknya jidatnya tuh memberikan celotehan kepada kawannya. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini lah yang mungkin banyak yang pengen dipenuhi. Kebebasan juga misalnya banyak murid juga nih, Bapak Ibu semua ini kalau di kelas atau di sekolah tuh banyak lihat ataupun banyak menyaksikan lah kejadian kalau siswa kita atau murid kita itu banyak yang diterangkan mungkin tidur, mungkin juga bernyanyi sendiri atau ngobrol dengan teman yang lain. Nah, jadi kebutuhan dia itu sebenarnya pengen apa sih? Pengen kebebasan dia itu, bosan mungkin pelajarannya kan, jadi dia seenak sendiri. Oke, kemudian lanjut 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu semua atau seorang pendidik atau seorang arnom itu harus mempunyai 5 posisi kontrol. Mana yang sering diterapkan kira-kira?
ada penjelasan pengennya kita ya sering diterapkan yang mana, posisi kita sebagai guru tuh terhadap murid, kira-kira mana yang sering diterapkan? Satu dan dua. Satu dan dua. Pada itu ada silangnya. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Satu dan dua ini adalah membuat identitas gagal. Jadi namanya. Jadi siswa nih, memang sih ini jujur nih berarti. Ya, orang jujur. Jadi kalau di sekolah itu mungkin bapak ibu guru termasuk saya dulu lah ya, mungkin lihat siswa baru telat, berangkat sekolah telat ataupun nggak pakai seragam baru, kamu ini pakai seragam nggak jelas dan telat, nah itu kan menghukum ya. Nah itu tuh akan terngiang-ngiang, anak-anak itu akan terngiang-ngiang pasti dengan kata-kata kita. Dia merasa Akhirnya tadi mengapa disilang ya itu tadilah menghukum tadi itu gagal berarti itu. Nah kemudian membuat orang merasa bersalah mungkin gara-gara kamu sih pelajarannya ibu tuh begini begitu nggak lancar, kamu nggak mau diam, kamu nggak mau perhatikan. Nah itu juga membuat siswa itu terngiang-ngiang pastinya kan. Oh tadi aku udah dimarahin ibu, itu salah silang juga kan, itu membuat terngiang-ngiang. Pasti akan diingat-ingat itu sampai sepanjang hayat. Tapi kalau yang tiga ini tidak membuat murid merasa tertekan ataupun merasa terngiang-ngiang. Sebagai teman misalnya, contohnya teman ibaratnya menegur saja, misalnya nih, kamu kok bajunya tidak dimasukkan. Nah itu posisi kontrol kita ya sebagai teman misalnya. Lain kali kalau misalnya di sekolah bajunya dimasukkan ya. Tapi kalau mau modis boleh, tapi di luar lingkungan sekolah. Nah itu posisi kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau misalnya, ya mungkin apa namanya ya, kita memantau ataupun kita melihat anak-anak kita itu ibarat kata tuh ya, misalnya melakukan kesalahan, dia itu ditegur dan dia harus bisa memberikan solusi atas permasalahannya. Misalnya gini, dia datang ke sekolah, misalnya salah memakai sepatu, misalnya. Nah kemudian ada guru BK nih yang masuk nih, kalau enggak ya pas kita lah mengajar tuh. Kamu tahu nggak kalau hari ini itu hari apa? Kenapa seragamnya salah? Kenapa sepatunya kok warnanya putih misalnya? Tahu bu, saya memang terlambat bangun misalnya. Nah posisi kita itu sebagai guru itu sebagai pemantau itu, karena kan kita memantau dia itu melihat memakai seragam yang salah ataupun memakai sepatu yang salah. Karena gimana caranya biar itu tidak jadi masalah, tidak kena hukuman? Kamu bersedia nggak? Misalnya kamu saya kasih tugas ini misalnya, itu posisinya sebagai pemantau. Kemudian kalau manajer, nah manajer ini yang paling baik nih katanya, bukan katanya lagi ya. Karena kenapa? Manajer itu selain ada restitusi ataupun memberikan solusi permasalahan kepada murid, juga kita memberikan pilihan kepada murid agar murid itu bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Nah ini restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian menawarkan tapi tidak bukan paksaan, terus fokus pada solusi. Nah, langsung ke praktek ya, langsung deh. Nah ini Bapak Ibu semua atau kawan-kawan semua, kita secara sadar atau tidak sadar, kalau saya itu baru sadar nih, kalau jadi guru itu ternyata kita bisa mengetahui kalau siswa itu bermasalah dan harus tahu solusinya itu ternyata menggunakan cara inilah. Tapi kita nggak ngeh kalau menggunakan cara ini. Kenapa nggak ngeh? Karena kalau segitiga restitusi ini, maksudnya itu kan satu, validasi tindakan yang salah misalnya. Contoh, misal ada siswa tuh, ada murid tuh yang misalnya dia itu melakukan kesalahan ya. Misalnya
ibaratnya. Kalau dia itu terlambat, gitu, berarti benar, gitu kan. Kemudian menstabilkan identitas misalnya, ya sudah nggak apa-apa, karena tidak hanya kamu sajalah yang pernah terlambat. Nah itu namanya menstabilkan, jadi membuat dia itu agak tenang kan, tidak merasa dia itu ibaratnya yang gagal terlambat sendiri, padahal kan sudah ada yang pernah terlambat gitu kan. Kemudian menanyakan keyakinan, sebenarnya nih kamu itu pengen menjadi orang sukseskah atau pengen gagal? Nah itu kan meyakinkan. Kalau dia pengen menjadi orang sukses kan berarti dia harus mengubah kesalahannya dia, jangan mengulangi lagi. Nah itu penerapan dari segitiga restitusi tadi. Sebenarnya ini sudah kita terapkan nih, tapi kita nggak ngeh. Saya juga baru ngeh di sini. Nah, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini tadi sudah ya, menstabilkan identitas dengan cara tadi lah. Oke. Ini contoh penerapan apa tadi? Budaya positif. Ini contoh-contoh penerapan budaya positif yang sudah kami terapkan. Sedikit sih, baru sedikit. Ini masih ada 8 bulan lah, masih bisa diperbaiki. Alhamdulillah, baik, sehat. Ini gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Dari mana ini? Itu perutnya udah besar, Bu. Iya nih, Ibu nih udah mau lahiran nih. Oh, jadi apa cowok, Bu? Ini sih Bu belum USG, ini. Jadi ya entah laki-laki atau perempuan, yang penting sehat kan? Maaf Ibu mau ganti. Oh iya. Oh iya ya, silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid dari SMP 3 Tanah Pino Barat. Dengan adanya kesepakatan kelas ini, kelas kami menjadi bersih, aman, tertib, dan jika ada guru yang masuk ke dalam kelas tidak berisik. Terima kasih kepada Bu Lia, guru PPKN yang telah mendampingi kami dalam membuat kesepakatan kelas. Oke, Bapak Ibu semua atau kawan-kawan semua, apa yang terpikir dari benak
sama Bapak Ibu semua, kayaknya ada yang mikir gini deh, kayaknya dulu tuh saya sudah pernah lah kayak gitu, bener kan? Enggak? Ya kan? Nah, itu tuh kawan-kawan semua saya juga kan baru ngeh. Ternyata kita tuh sudah dari dulu tuh melaksanakan yang namanya budaya positif atau aktivitas positif. Nah, budidaya di sini itu kan ibaratnya hasil dari cipta, rasa, dan rasa. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara ya. Berarti itu kan anak-anak itu berproses, mempunyai ide, gagasan, terus bertindak. Banyak yang bisa kita lakukan tuh ternyata budaya positif tuh. Mungkin Bapak Ibu tuh sudah melakukannya semua tuh, itu saya baru sedikit lah. Mungkin ada yang mempunyai cerita atau pengalaman yang ada di sekolah yang sudah melakukan budaya positif. Ada nggak? Kalau ada, boleh lah cerita sedikit mungkin apa itu? Boleh? Mbak Win. Masa nggak ada sama sekali? Dari dulu sampai sekarang ada lah pastinya. Ini praktek presentasi. Mungkin pembelajaran yang menurut Mbak Win positif ataupun yang Mbak Win pernah lakukan di lingkungan sekolah misalnya, kan banyak lah. Mungkin salam senyum sapa mungkin, atau penerapan misalnya apalagi ya, peringatan misalnya, atau setiap pagi misalnya literasi. Nah, itu kan budaya positif semua. Mungkin salah satunya ada. Saya sih, kalau saya terapkan di sekolah saya, karena siswanya sana kan budaya membacanya kurang, jadi setiap mau memulai pembelajaran itu pasti membaca dulu. Literasi ya? Iya, harus membaca dulu selama 5 menit kan. Itu membacanya juga tidak terlalu banyak, cuma 1 halaman. Kemudian setelah membaca, mungkin saya penjelasan, itu aja, tanya jawab. Tapi itu setiap hari ya? Iya. Nah, itu berarti termasuk menerapkan budaya positif itu. Berarti sudah kan, sudah pernah dilakukan kan ternyata kan? Iya. Saya pun juga baru ngeh, oh budaya positif itu juga ya. Cuman gak tahu namanya, ternyata kita sudah pernah melakukannya ternyata. Mungkin kawan yang lain ada lagi, Mbak Is, mungkin di sekolah pernah melakukan apa gitu? Ya, kalau untuk sekolah saya, karena sekolah SD ya, saya sudah kemarin sudah mulai menerapkan ini menyanyi pas awal pembukaan. Jadi di situ saya ini berangkat pastinya kan sebelumnya ada yang bermasalah, misalnya entah habis melihara buah ataupun ada bukunya hilang, tidak ada bawang saku, kan seperti mereka itu emosinya ini kurang bagus. Nah, dengan sebelum belajar itu setelah berdoa tentunya menyanyi, biasanya kalau untuk kelas 4 kan di situ juga ada pelajaran tentang mengenal budaya-budaya daerah. Lagunya biasa lagu-lagu daerah ataupun juga lagu nasional. Di situ dengan menyanyi, berdiri dan tepuk tangan itu menghilangkan semua emosi-emosi yang negatif tadi, sehingga kita mulai dari awal untuk senyum, untuk bahagia dalam berpikir, sehingga pas pembelajaran itu suasananya menyenangkan. Oke, berarti intinya sebenarnya sudah menerapkan kan? Cuma kita baru ngeh juga ya, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, mungkin Mbak Yusfarina. Kalau di sekolah saya itu lumayan banyak siswanya, itu ada 350-an siswa. Ya, SMP Negeri 1 Indonesia. Jadi memang ini budaya literasi juga yang masih kurang dari murid saya. Jadi untuk saat ini saya ini sedang menggalakkan mading. Kalau dulu sebelum corona itu mading itu antara ada dan tiada. Kalau lagi rajin ya lanjut, tapi bukan sebuah program seperti itu. Nah, jadi untuk saat ini saya mencoba menghidupkan kembali dan menjadikannya sebagai program ini supaya anak-anak itu bisa meningkatkan kreativitas, inovatif, kemudian berkolaborasi juga. Jadi
lebih nampak profil pelajar Pancasilanya, itu sih harapannya. Kemudian kalau yang lain yang seperti biasa, kalau untuk yang budaya positif karena saya juga termasuk guru BP juga, tapi otodidak bukan asli, jadi pakai hati nurani saja seperti itu. Ya alhamdulillah, kalau saya lihat dari 5 posisi kontrol itu, kenapa sampai hampir 10 tahun ya bertahan di BP tidak pernah diganti, karena katanya Bu Yus itu menganggap muridnya sebagai teman, katanya seperti itu. Tapi terkadang juga kalau lagi spanning ya naik tuh ke posisi 2 dan posisi 1. Tapi ya mudah-mudahan nanti bisa selalu mengontrol emosi, kemudian bisa paling tidak ya jadi teman lah, teman. Kemudian syukur-syukur nanti bisa naik ke mantau, syukur-syukur nanti bisa jadi manajer, kan seperti itu. Itu saja Kak. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Rizalina. Mungkin yang belum saya dengar tuh suaranya Mbak Anis. Silakan. Terima kasih. Budaya positif ya Mbak ya Bu ya. Ya. Apa ya, sudah disampaikan semuanya juga. Tapi mungkin kalau saya ini berbagi pengalaman saja, hal sepele mungkin Mbak. Yang pertama biasanya kami itu di sekolah itu apel pagi. Nah, jadi mendisiplinkan siswa, ngecek kondisi siswa, ngecek kuku siswa yang mohon maaf memang kami yang dulu tuh subhanallah harus sabarnya memang berlipat ya. Kuku tuh kayak kita tuh kayak jadi maknya juga. Baju kotor atau baju resleting tuh kadang memang ya gitulah ya, kadang sepele bagi kita yang ada di kota mungkin ya. Tapi di hulu ya begitulah keadaannya. Terus mungut sampah sebelum kita belajar itu wajib tiap hari. Saya mungkin termasuk guru yang cerewet atau guru yang mungkin Bu Anis itu terus yang diperintahkan kan gitu. Meskipun sudah ada tempat sampah, sudah diminta untuk buang di tempat sampah, tapi itu selalu buang sampah sembarangan itu selalu ada gitu. Terus selanjutnya nggak tahu ini mungkin juga sedikit ini ya, masalah kalau pipis. Nah itu mereka tuh kadang kasar, buka pintu depan teras bisa di depan gitu. Kalau kami yang di sana tuh sampai ya Allah benar-benar. Nah tapi seiring berjalannya waktu, terutama yang kelas 1, nah itu mereka bisa izin Bu mau pipis keluar. Kalau dulu enggak, asal mereka keluar masuk sesuka hati mereka. Nah tapi semakin kesini diajarkan hal-hal seperti itu. Nah apakah ini termasuk budaya positif yang dimaksud atau tidak? Ya kami belum tahu juga, tapi itu yang diajarkan di sekolah seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Anis. Itu semua yang sudah disampaikan tadi. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Oh, boleh. Semuanya lah, kan kita juga pengen tahu lah ya. Mungkin kita juga buat refleksi nanti. Saya mau ngomong Ibu. Gantian. Yang belum ini kurang tiga. Iya Kak, pas. 5 menit ya. Itu salah. Bingung Bu, saya mau ngomong apa, jadi cuma sekedar saya aja ya. Kebetulan saya mengampu di anak TK, kelas TK di kelas B. Jadi kalau yang untuk masalah literasi ini, berhubung anak-anak itu kan belum bisa baca. Jadi di awal kegiatan itu, sebelum masuk kegiatan ini biasanya saya bercerita, membaca buku cerita, terus buku itu yang bersifat bergambar ya, banyak gambarnya, ceritanya sedikit, jadi lebih kita mengeksplor sendiri gitu dengan bahasa kita yang bisa dipahami oleh anak-anak. Kemudian setelah saya ceritakan, kemudian saya mencoba menggali ke anak, apa sih tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian anak bisa, oh saya Bu. Kemudian dia maju menceritakan dengan gaya dia sendiri apa yang dia dengar, dia cerita kembali. Jadi setiap hari dalam 1 minggu tuh kami kebetulan dari Senin sampai Jumat, paling 1 minggu itu sampai 2 atau 3 kali kegiatan membaca itu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Siapa namanya? Bu Sri. Oh ya, Bu Sri. Oke. Ya,
masih berapa tadi? 1, 2, masih lagi. Oh ya, ayo ya Pak. Tidak apa-apa. Budaya positif. Baru-baru ini saya bersama siswa kelas 9 itu mengadakan kegiatan kelas namanya tukar kado. Jadi tukar kado. Jadi setiap siswa itu membawa kado masing-masing. Kemudian kado itu diundi. Nah, kemudian setiap siswa yang dapat nomor undian dia dapat kado teman-temannya. Jadi tidak boleh mengambil kadonya sendiri, gitu ya. Termasuk saya juga membawa kado. Tujuannya untuk saling berbagi, saling menyayangi seperti itu. Jadi biar siswa itu tidak terlalu tegang, gitu ya. Ketika setelah mengikuti ujian, kemudian siswa itu saling merasa dihargai oleh teman-temannya. Jadi bukan dilihat dari barangnya, tapi ketika kita mendapatkan hadiah kan kita merasa senang. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya mengajar di SD, tahun lalu itu saya ada yang namanya dompet kebaikan. Jadi saya bikin dompet, masing-masing dompet itu ada namanya. Nah, terus siswa itu mengamati kebaikan temannya. Misalnya teman saya ini tadi udah ngajarin saya matematika. Nah, tanpa dipaksa dia nanti menuliskan di kertas si Anton mengajarkan saya matematika. Kemudian kata itu disimpan di dompetnya Anton gitu. Jadi bukan Anton sendiri yang menuliskan, misalnya saya sudah mengajarkan si A gitu kan. Seperti itu. Jadi nanti setelah akhir semester nanti kita lihat siapa yang paling banyak kebaikannya, dia dikasih dia. Gitu. Yang terakhir itu perasaan keluar ini. Jadi setiap siswa itu dikasih gambar, ada senyum, ada sedih, ya, ada marah. Nah, jadi ketika awal pembelajaran siswa itu disuruh memilih gambar apa sesuai perasaan mereka hari itu. Jadi kita semua mulai pelajaran kita tahu, oh, si A itu lagi sedih hari ini, si B itu lagi marah. Jadi kita bisa strategi apa yang harus kita siapkan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Farhad. Luar biasa sekali ya. Masih ada satu lagi, Pak Imawan mungkin. Budaya positif yang diterapkan. Ya, terima kasih untuk budaya positif yang sudah diterapkan di tempat saya. Misalnya kalau pagi anak-anak langsung melaksanakan tugas piket tanpa disuruh. Misalnya yang tugas piket di laboratorium, perpustakaan, teras, mereka sudah bekerja sendiri dengan jadwal yang sudah tersusun di laboratorium dan setiap hari ganti anak. Kemudian ada budaya yang tugas piket mengambil air untuk cuci tangan. Karena maklum sumber airnya agak jauh sedikit sehingga harus membawa ember. Kemudian budaya setiap 3 kali itu melakukan operasi semut itu ngambil sampah ya. Tapi sebelum itu mereka sudah diarahkan dulu, kumpulkan dari pengarahan bimbingan, kemudian dilaksanakan secara serentak. Nanti kelas 9 di bagian mana, kelas 8 mana, kelas 7 mana. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Imawan. Jadi saya memberikan kesimpulan kalau menurut saya nih kesimpulannya adalah ternyata budaya positif itu adalah praktek baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Apapun praktek baik itu walaupun kecil itu bisa kita lakukan dan bisa menjadi suatu kebiasaan, akhirnya membentuk suatu karakter. Jadi aplaus untuk semuanya, untuk Bapak Ibu semua. Saya merasa senang, saya merasa bangga ternyata guru-guru Melawi itu hebat-hebat adalah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kawan-kawan yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan juga banyak kepentingan lain yang sudah ditinggalkan untuk sekedar mengikuti berbagi dari kami, sesi berbagi pengalaman yang entah manfaatnya tidak, semoga saja tidak ada hal yang sia-sia. Apabila ada kekurangan dari kami, dari perbuatan, dari kata yang tidak berkenan, tentunya kami juga banyak kekurangan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri, setelah ini kita bisa melanjutkan kegiatan pribadi masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa bersama. Selesai, terima kasih untuk kawan-kawan semua. Bisalah kita foto bersama ya dulu ya. Nanti pokoknya praktek baik dari Bapak Ibu semua tadi, insya Allah jadi inspirasi kita juga, bisa diterapkan di sekolah kita. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.